Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1.2 gelombang 6 angkatan 48 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus pelanggaran disiplin aparatur sipil negara. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Desi Rismawati dan rekan-rekan saya Agus Wibowo, Eka Satya Putra, Muhammad Juliansyah, dan Muhammad Dwi Cahyo. Pada kesempatan kali ini, kami menganalisis kasus mengenai pelanggaran disiplin aparatur sipil negara. Berikut deskripsi kasusnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut Kemenpan RB mengingatkan agar pejabat pembina kepegawaian menjatuhkan sanksi pemecatan bagi PNS yang sering bolos kerja. Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, penjatuhan sanksi hukuman disiplin akibat tidak masuk kerja merupakan kasus terbanyak. Pemerintah mengingatkan kembali PNS soal pemecatan lewat Surat Edaran Menpan RB nomor 16 tahun 2022 yang diterbitkan pada 17 Juni 2022 yang berisi semua instansi untuk meningkatkan pengawasan absensi dan jam kerja pegawai. Pejabat pembina kepegawaian bisa menjatuhkan sanksi pemecatan kepada PNS yang bolos kerja sebanyak 28 hari dalam setahun. Sanksi berupa juga bisa diberikan kepada PNS yang mangkir selama 10 hari berturut-turut. Selain itu, PNS bisa dikenai sanksi disiplin apabila tidak memenuhi batas minimal 37,5 jam per pekan. Pengamat kebijakan publik menyoroti penyebab PNS kerap bolos kerja meski sudah ancaman sanksi pemecatan karena keberadaan tenaga honorer. Dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai November 2023, menurut beliau, kelakuan para PNS akan terkuak. Mereka yang selama ini terbiasa santai tentu bakal pontang-panting bekerja sesuai ketentuan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Pada kasus tersebut dapat dilihat hal buruk dari segi implementasi manajemen ASN, yaitu yang pertama, oknum PNS tidak menunjukkan sikap profesionalitas dengan membolos kerja. Hal ini merupakan ketidakdisiplinan terhadap waktu. Kedua, oknum PNS tersebut melakukan pelanggaran kode etik, yaitu dengan tidak menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab, karena merasa tugasnya sudah tercover oleh tenaga honorer. 3. Oknum PNS tersebut tidak mendukung sistem merit, karena dengan membolos berpengaruh pada penilaian kinerja seorang ASN. Selanjutnya dari segi Smart ASN, yaitu oknum PNS tidak menerapkan literasi digital dengan tidak memanfaatkan akses digital untuk mencari informasi dan memahami tentang aturan-aturan terkait kedisiplinan ASN. Adapun untuk analisis kasus terpilih, kami memilih sistem matrix SWOT. Yang pertama ada strength, berisikan mengintegrasi pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu penerapan dari berorientasi pelayanan. Komunikasi yang baik antara Kemenpan RB dengan PPK merupakan suatu penerapan dari core values ASN, yaitu kolaboratif. Kemudian diperoleh kompetensi dengan memberikan kepastian kualitas melalui akselerasi integrasi data dan informasi manajemen SDM. Dapat mendorong kedisiplinan ASN pada unit kerja. Kemudian untuk weakness, terlalu banyaknya tenaga honorer pada unit kerja membuat PNS menghiraukan tugasnya. Untuk opportunity, kerjasama digital ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh kementerian, lembaga, termasuk instansi daerah. Misalnya, melakukan absensi secara online. Sedangkan untuk trades, yang pertama, dengan diberlakukannya sistem digitalisasi akan mengurangi jumlah sumber daya yang tidak taat aturan. Yang kedua, dengan sistem absensi berbasis online, akan rentan gangguan koneksi internet dan akan rentan terkena cybercrime. Kesimpulan, berdasarkan matriks SWOT di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya langkah yang diambil oleh Kemenpan RB sudah sangat tepat.
terbukti bahwa tabel strength lebih terisi banyak daripada tabel lainnya. Lebih jauh lagi, era sekarang ini memang menuntut semua insan atau elemen untuk bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, kolaborasi ini sudah sangat tepat, mengingat PPK juga merupakan salah satu bagian dari penindak kedisiplinan ASN. Diharapkan, dengan adanya transformasi dan kolaborasi ini, semua aparatur sipil negara, baik yang di kementerian, lembaga, maupun daerah, dapat mengikuti perkembangan yang ada, sehingga nantinya menjadi smart ASN yang diharapkan. Yang terakhir, saran. Yang pertama, lebih menggalakkan sosialisasi dari program tersebut agar bisa segera diaplikasikan. Yang kedua, memperbanyak kerjasama antara pihak pemerintah dengan instansi lainnya. Yang terakhir, sistem keamanan digital harus lebih diperkuat agar tidak terjadi gangguan koneksi internet dan tidak terkena tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan cyber, terutama fenomena hacker yang tidak bertanggung jawab seperti saat ini.